Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Budi Utomo TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi pembelajaran dari PKN kelas 9, dimana pada hari ini saya akan membahas pembelajaran semester genap ya. Dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu kita akan membahas bab 4 materi PKN tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk di bab 4 ini ya. Faktor penyebab dari keberagaman di bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu diantaranya yaitu karena tempat kita itu adalah negara-negara kepulauan dan banyak sekali keberagaman. Baiklah, kita akan bahas yang bagian A, makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Mana kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Jadi persatuan itu adalah sebuah perkumpulan, di mana perkumpulan itu akan menghasilkan suatu hasil yang menjadi tujuan yang sama dan tidak ada perbedaan dari persatuan itu, sehingga dia akan menjadi sebuah keutuhan. Makna persatuan itu sendiri itu sudah ada sejak zaman kita masih dijajah Belanda, tepatnya di tahun 1908. Nah, persatuan sendiri itu dipelopori oleh sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo, dan organisasi Budi Utomo itu sendiri yang bisa melahirkan sebuah persatuan, dan lahirlah pula Sumpah Pemuda. Dan persatuan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu sudah tertera pada saat peringatan Sumpah Pemuda bahwa Indonesia itu berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, yaitu Indonesia. Kemudian kita bahas bagian B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah walaupun Indonesia ini berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Ya, perbedaan itu bukan menjadi masalah untuk keberagaman yang ada di Indonesia. Kita masih satu, yaitu Indonesia. Kemudian prinsip nasionalisme Indonesia. Ya, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Artinya kita harus berjuang mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kita adalah negara bebas, cuman kebebasan ini harus ada pertanggungjawabannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita saksikan itu harus ada pertanggungjawaban dari kita sendiri. Bagian 4, prinsip wawasan Nusantara. Nah, apa arti wawasan Nusantara? Kita harus mengetahui wilayah-wilayah Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Kita harus tahu, oh ini wilayah Indonesia, dan kita harus mempunyai wawasan pengetahuan, oh di Indonesia ini apa potensi apa yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, kita harus bersatu untuk membangun
sebuah negara dengan tujuan kita juga bisa punya cita-cita. Ya, bagaimana cita-cita itu tercapai? Ya, kita harus mempunyai rasa persatuan pembangunan. Yang C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, kita lihat dari bentuknya ya. Bentuk yang pertama adalah suku bangsa. Kalau kita kembali ke suku bangsa, kita lihat bahwa wilayah Indonesia itu adalah wilayah kepulauan, dan Indonesia pun memiliki 5 pulau besar. Di antaranya adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Artinya, dari sekian pulau yang terdapat di Indonesia, itu tidaklah dekat jaraknya. Jadi beribu-ribu kilo. Bahkan untuk mencapai pulau pun kita harus menempuh jarak tempuh yang sangat luar biasa. Nah, dari situ kita tahu bahwa dari berbagai pulau tentunya masyarakat Indonesia mempunyai banyak keberagaman suku dan lain sebagainya. Nah, contohnya kita tinggal di Pulau Sumatera, suku di Sumatera ini sangat banyak, ya, apalagi di Jawa, belum lagi di Kalimantan, belum lagi di Papua. Adat istiadat. Nah, adat istiadat ini ada beberapa hal yang mempengaruhi atau bentuk adat istiadat. Kita lihat bagian pertama adalah parental. Apa yang dimaksud parental? Parental ini adalah adat yang sistem kekerabatannya itu dipikul bersama atau ditanggung bersama. Contoh, ketika kita akan ada kegiatan yaitu pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan ini untuk semua beban biaya adat atau termasuk biaya pesta itu ditanggung bersama. Jadi antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sama nilainya. Kemudian yang kedua itu adalah patrilineal. Nah, kalau tadi ditanggung bersama, ini berbeda kalau patrilineal. Patrilineal ini adalah kekerabatan yang membebankan atau di mana laki-laki itu mempunyai kedudukan tertinggi. Nah, jadi misalnya kalau ada pesta pernikahan, itu semua beban biaya itu ditanggung oleh pihak laki-laki. Saya ambil contoh di daerah saya, tempat tinggal saya itu di Provinsi Lampung. Kalau misalnya si laki-laki ingin meminang perempuan suku asli Lampung, itu harus mengikuti adatnya. Jadi semua beban biaya harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Berbeda dengan yang ketiga adalah matrilineal. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi ditanggung laki-laki, jadi di sini sistem kedudukan tertinggi itu ada di pihak perempuan. Nah, di pihak perempuan ini misalnya kalau ada pesta pernikahan, itu semua beban biaya ditanggung oleh perempuan. Nah, adat ini biasa dipakai oleh suku Minangkabau atau di daerah Padang atau suku Padang. Pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Ada 2 dampak yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, diantaranya adalah terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang dimaksud ini adalah sarana memajukan pergaulan. Jadi kita tidak membeda-bedakan suku, agama, antar golongan dengan yang lainnya.
dan kita bisa membaur antara suku yang satu dengan suku yang lain. Contoh misalnya saya ambil lagi dari saya ya. Karena saya tinggal di Lampung, sebenarnya saya bukan asli warga Lampung, cuman saya adalah garis keturunan orang Jawa. Orang tua saya, ayah saya, ibu saya asli Jawa, cuman saya lahir di Lampung. Mau nggak mau kita harus tahu adat pergaulan Lampung. Kemudian di Lampung ini juga tidak hanya ada suku asli Lampung, ada juga suku pendatang. Nah, yang saya ketahui identiknya suku di Lampung ini banyak, terutama masyarakat suku Jawa, suku Sunda, suku Padang, suku Batak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang unik. Kenapa dikatakan unik? Indonesia ini luasnya di antara pulau-pulau. Ya. Uniknya di mana? Negara lain belum tentu ada keberagaman budaya, tapi Indonesia sangat banyak keberagaman budaya. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, keberagaman budayanya itu sangat kental, sangat banyak, sehingga banyak menarik turis-turis asing yang ingin berkunjung ke Indonesia karena ingin melihat kebudayaannya. Ya, kita ambil contoh di Pulau Bali. Pulau Bali itu sangat erat dengan suku bangsanya sendiri lebih unggul. Nah, ini lebih bahaya ketika kita berkumpul dengan orang yang pernah terjadi konflik di Indonesia itu pada beberapa tahun yang lalu, sudah lumayan lama. Itu adalah pertikaian suku Dayak dengan suku Madura, dan itu menimbulkan banyak sekali korban. Konflik antar agama. Nah, pernah juga terjadi Indonesia juga perang antar agama, itu di Ambon ya, perang antara agama Islam dengan agama Kristen. Konflik antar ras juga sama, antara ras kulit putih dan ras kulit hitam itu sering terjadi konflik. Adalah penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti keperbedaan tujuan, cara melakukan suatu, dan sebagainya. Kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Tiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. Berikutnya, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Berikutnya adalah terjadi proses desosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tidak kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain adalah gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Salah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Nah, kalau terjadi konflik yang bersifat sara itu adalah bersifat merugikan, ya kita harus ada tindakan penangkapan, pembubaran terhadap ormas, dan sebagainya. Ya, saya pernah menyaksikan sendiri ya, ada ormas yang istilahnya menentang keberagaman, menentang persatuan, yaitu juga pernah dibubarkan. Kemudian mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Oke, mungkin itu aja ya materi pembelajaran saya di bab 4 ini, semoga bermanfaat.
Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian, ya saya mohon maaf. Kritik dan saran tetap saya butuhkan dari rekan-rekan YouTuber semua. Saya sebagai kreator belajar ya tentunya masih banyak kekurangan. Itu aja ya dari saya sementara. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.